Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tanda Servis. Teman-teman sekalian, di sini kita akan melakukan perbaikan HP Samsung J6 ya. Samsung J6 tahun 2018 kalau nggak salah teman-teman. Jadi kasusnya ini informasi pemiliknya HP ini bekas masuk air. Jadi HP-nya bekas masuk air namun masih bisa hidup ya. Tetapi masalahnya itu touchscreen tidak berfungsi ya teman-teman. Ini kebanyakan hampir rata-rata kejadian di Samsung J6 ini seperti itu ya, masuk air langsung touchscreen-nya tidak berfungsi ya. Jadi langsung aja teman-teman, langkah yang harus kita lakukan coba kita coba aja dulu apa ya, fastboot ya. Kita coba matikan dengan cara fastboot, kali aja dia freeze. Kita coba ya, kita matikan dengan cara menekan 3 tombol volume bawah dan atas power secara bersamaan ya. Kita coba dulu. Kita coba dulu ya cara ini. Kita coba fastboot ya. Oke, ini sudah restart. Kita coba kalau dia masih mau ya masih dimudahkan rezekinya ya. Tapi kalau nggak mau, kita harus terpaksa melakukan cek sampai ke bagian dalam mesin. Nah, Samsung seri J6 ini kita harus membongkar dari LCD ya teman-teman. Di sini LCD-nya masih original, jadi harus benar-benar berhati-hati, sangat berhati-hati karena jika salah-salah maka korbannya adalah LCD karena di sini LCD-nya masih bawaan ori AMOLED ya. Dan jangan lupa memberitahukan pada user bahwa resikonya itu kalau udah sampai bongkar layar itu bisa jadi rusak. Nah, ini tidak mau berfungsi sama sekali. Udah kita coba fastboot, nggak mau sama sekali ya, masih sama aja ya teman-teman. Jadi sudah bisa dipastikan ini kita harus bongkar sampai ke bagian LCD ya teman-teman. Nah, sebelum apa kejadian seperti ini masih sempat normal informasi pemiliknya sampai dia mengaktifkan mode pesawat ya karena informasinya baterainya boros juga gitu. Oke, ini langsung kita Oke sobat eksekusi semua, aja, mohon kita maaf harus ya di bongkar proses LCD-nya kali ya. ini saya percepat videonya karena memang cukup lama dalam proses pembukaan LCD original ini. Nanti jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana prosesnya, nanti memang saya rencananya akan saya buat video ini terpisah ya. Proses bagaimana melepas atau mencopot LCD original Samsung J6 ini teman-teman. Jadi kenapa saya tetap masukkan video proses buka LCD supaya prosesnya itu jelas ya, step by step langkah-langkahnya. Ya meskipun ini dipercepat, mohon maaf teman-teman sekalian karena untuk efisiensi waktu ya. Nanti saya akan buatkan terpisah proses video ini khususnya teman-teman teknisi pula ya yang lagi belajar bongkar LCD original. Oke, dilanjut. Semoga bisa diikutin ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini udah selesai kita bongkar LCD dan framenya. Lanjut kita bongkar mesinnya. Karena kita mau melihat yang korosi dulu, bekas-bekas airnya ya. Kita cabut baterai dulu yang terlebih pertama. Ini kemudian ada 2 buah baut yang akan kita copot ya dari mesinnya. Karena kita mau ngangkat mesinnya supaya kita cek apakah sampai ke balik mesinnya juga apanya ya, airnya, bekas-bekas air dan korosinya. Ini benar-benar harus kita bersihkan semua terlebih dahulu korosi bekas airnya supaya bisa kita lanjutkan proses perbaikannya. Ini terlihat teman-teman di apa? Di besi SIM, konektor SIM ada bekas korosi air. Kemudian di dekat ini juga ya, di dekat konektor kamera ada juga. Ya, maklum saja namanya bekas kecemplung air teman-teman. Untung saja tidak terlalu lama ya nyeburnya. Jadi memang harus kita harus kita bersihkan semua ya, bekas-bekas airnya ya. Biasanya korosi itu terjadi karena air itu kan menghantar ya, bisa menghantar arus listrik ya, tegangan. Jadi mungkin pas saat ada tegangan terjadi ini ya, itu yang menyebabkan terjadinya korosi ya. Bisa jadi airnya mungkin memanas ya, terjadilah korosi seperti itu teman-teman.
Ini sudah dibersihkan ya. Lanjutnya ini bagian LCD, terutama di touchscreen-nya kita perhatikan. Nah, ini soket soket fleksibel touchscreen-nya. Kita buka dulu cepitnya yang hitam di depan ya. Itu masih dilapisi isolasi tadi, jadi harus dicopot dulu isolasinya. Copot dulu pengait soket touchscreen-nya, baru kita tarik ya fleksibelnya. Ini dia. Memang terlihat ada korosi itu teman-teman. Sebelum kita bongkar itu memang ada korosi. Nah, itu dia. Karena tadi permasalahannya pada touchscreen, jadi kita fokus ke touchscreen sekarang ya. Tadi sudah kita bersihkan mesinnya. Sekarang kita fokus ke bagian touchscreen. Mulai dari fleksibel touchscreen-nya kita copot dari soketnya, itu sudah copot. Nah, terlihat memang itu di fleksibelnya juga. Dan ternyata waduh, di sini ketemu teman-teman, saya ketemu di sini di jalur fleksibelnya pinnya itu ada sekitar 6 pin kalau nggak salah. Jadi ada satu pin yang lepas atau copot dari jalurnya. Jadi ini mungkin salah satu penyebabnya teman-teman ya. Jadi saat air masuk ke soketnya itu terjadi panas dan korosi sehingga ya jalurnya bisa rontok jadinya ya. Itu ada satu jalur rontok tepat di pin fleksibel touchscreen-nya. Jadi ada satu pin yang rontok ya. Itu nggak tahu apakah pinnya memang ada koneksi, tapi sepertinya memang ada koneksi gitu teman-teman. Ini di bagian soket juga cukup parah, di dalamnya banyak korosinya ya. Bahkan di kaki pin soketnya juga banyak yang korosi. Ini kita tidak bisa lihat jelas ya karena kita tidak punya mikroskop yang ini bisa lah ya melihat ya. Saya punya mikroskop namun tidak ada stand, jadi agak susah. Mudah-mudahan ada rezeki nanti bisa ya teman-teman. Tapi jangan patah semangat. Nah, ini dia. Sudah saya bersihkan dengan thinner tadi. Coba kita lanjutkan. Nah, ini kita coba pasangkan lagi mesinnya ya. Karena kita mau tes, sudah kita bersihkan tadi korosi yang jumpa di mesin, bagian mesin, bahkan di fleksibel touchscreen-nya. Ini coba kita nyalakan lagi. Kita mau pastikan apakah udah bisa berfungsi atau belum gitu teman-teman ya. Oke, ini sudah nyala. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, udah tampil menu. Masih belum bisa ya teman-teman sekalian. Masih belum bisa aktif touchscreen-nya. Ini masih permasalahannya pada bagian fleksibel touchscreen tadi ya teman-teman sekalian. Karena memang disitulah dijumpai tadi korosi yang banyak ya. Bahkan tadi satu pin jalur fleksibelnya itu udah lepas dari rontok ya. Sepertinya akibat panas tadi ya, melepuh ya. Jadi nggak bisa. Masih sama sekali tidak berfungsi teman-teman sekalian. Jadi lanjut teman-teman, kita eksekusi, kita cari lagi permasalahannya ya. Di sini memang cukup panjang ini kayaknya prosesnya ini teman-teman. Tapi ikutin aja perlahan-lahan, semoga kita bisa selesaikan ya. Ini masih belum bisa. Sama sekali tidak berfungsi. Padahal tadi sudah kita bersihkan ya, semuanya ya, nggak ada lagi bekas korosinya ya. Dan saya coba raba-raba pun tidak ada panas. Hangat biasa aja ya, hangat normal, tidak ada panas yang signifikan atau mungkin ya menyebabkan short mungkin ya, tak ada. Dan ini ya masih tidak berfungsi juga. Lanjut kita pastikan kembali nih. Mungkin di jalur fleksibelnya bisa jadi masih ada masalah. Khususnya fleksibel touchscreen tadi ya teman-teman. Ini kita copot lagi dulu ya LCD-nya ya. Kita mau cek lagi. Di sinilah tingkat kesulitannya yang cukup besar karena kita tidak punya mikroskop ya. Ini kita lepas lagi fleksibelnya yang tadi kita jumpain ya. Nah, ini coba kita perhatikan lagi. Nah, itu benar, itu ada satu pin yang udah rontok, nggak ada lagi ya teman-teman. Itu harus kita telusuri kita telusuri dulu jalurnya, kemudian nanti kemana kita jumper harus tahu ya teman-teman. Dan di soketnya itu tepatnya di bawah kaki soket itu masih banyak tumpukan ini juga ya, seperti korosi lah ya.
Jadi benar-benar harus bersih ya teman-teman sekalian. Karena akibat korosi tersebut koneksi jadi tidak baik. Jadi saya benar-benar bersihkan. Itu masih terlihat ada korosi. Di sini saya coba mau tracking jalur yang putus tadi ya teman-teman dari fleksibelnya. Mohon maaf, ini saya menggunakan kaca pembesar yang kecil ya. Kaca pembesar atau loop kecil untuk melihat jalurnya karena sangat-sangat kecil kali ya teman-teman. Segitu dulu mungkin yang semampu kita bisa karena kita tidak punya mikroskop ya. Itu memang saya sudah jumpain arah apanya ya, arah jalur fleksibel yang putus tadi. Cuman ini arahnya itu menuju ini ya, menuju konektor LCD-nya pastinya. Karena dia terhubung ke situ pasti kan. Cuman belum dapat nih teman-teman. Jadi kita kerik aja dulu jalur yang putus di fleksibel touchscreen-nya. Dikerik dulu, kemudian kita tracking kemana arahnya, ke pin konektor LCD-nya. Nanti kita kerik lagi di situ ya teman-teman. Nah, ini saya sudah menjumpai jalur untuk pin yang rontok tadi ya, pin fleksibel touchscreen-nya. Jadi saya mau klik ya teman-teman. Diklik dulu. Nanti kemudian kita pasang kabel jumpernya, kemudian kita tracking jalurnya yang pastinya langsung mengarah ke ini aja ya, mengarah ke konektor LCD-nya. Ya teman-teman, di sini prosesnya yang intinya ya cukup rumit ya teman-teman. Bisa dilihat itu saya gunakan pisau pengkerik ya. Ini khusus pisaunya teman-teman, tidak sembarang pisau. Pisau cutter biasa sih sebenarnya bisa, tapi ini lebih nyaman pakai ini karena matanya ke ujung, dari pangkal ke ujung itu dia meruncing ya. Dari permukaannya awal itu besar, kemudian sampai ke ujung mengecil. Jadi cukup enak ya menggunakannya untuk mengkerik jalur. Jadi sangat recommended lah buat teman-teman pemula untuk mengkerik jalur ya. Jadi ini sudah saya kerik jalurnya. Lanjut kita kasih timah ya, supaya gampang untuk menempelkan kabel jumpernya. Ditimai dulu. Nah, ini sudah bisa nempel timahnya. Nah, ini saya masih memperhatikan soket soket touchscreen-nya, sorry. Saya masih mencurigai soketnya ini sepertinya harus diganti gitu teman-teman, karena sudah, kalau dilihat pakai mikroskop digital bisa, kalau diperbesar mungkin cukup ini ya, korosinya itu di dalamnya cukup banyak. Dibersihkan pun payah jadinya ya teman-teman, karena di bagian dalamnya ya sepertinya jalurnya ada yang rontok juga kayaknya pin soketnya gitu. Tapi tidak bisa terlihat dan jelas. Nah, di sini saya mengambil langkah langsung mengganti soket fleksibel touchscreen-nya, karena saya punya LCD rusak, copotan rusak, jadi saya bisa ambil. Nah, mohon maaf teman-teman, ini sudah terskip ya. Prosesnya saya terskip untuk memasang konektor baru dan menjumper, karena mohon maaf proses ini saya tidak tahu ternyata handphone saya memorinya full. Mohon maaf teman-teman sekalian. Jadi ini sudah sampai proses bahwa kabel sudah saya jumper ya sampai ke konektor LCD-nya. Itu bisa lihat kabelnya saya tarik sampai ke pin, kalau nggak salah pin nomor 1 ya di konektor LCD-nya. Dan juga itu sudah saya lem UV supaya tidak bergerak-gerak dan supaya aman, tidak terjadi korslet. Jadi tadi kendalanya memori saya full ya teman-teman. Saya tidak lihat tadi, jadi tidak terekam prosesnya. Dan ini lanjut sudah selesai dan proses pengetesan ya teman-teman. Jadi sebenarnya tadi cukup lama itu ya proses jumper, kabel jumpernya ya. Jumper ke konektor ke fleksibelnya, kemudian ganti konektor touchscreen-nya. Oke, ini sudah nyala, coba kita tes lagi. Semoga berhasil dan berhasil. Ya, jadi teman-teman itu tadi ya. Kendalanya ternyata tadi salah satu pin jalur yang di fleksibel touchscreen-nya rusak atau copot, udah nggak ada lagi. Kemudian saya jumpai juga tadi soket touchscreen-nya juga bermasalah karena sepertinya korosi menyebabkan pin yang di dalam juga rontok gitu teman-teman. Jadi saya ganti karena kebetulan ada bekas LCD bekasan yang rusak ya. Jadi saya ambil soketnya dan akhirnya berhasil teman-teman.
Begitulah prosesnya ya teman-teman, cukup panjang namun dimudahkan juga ya, ternyata berhasil ya. Jadi kita bisa menolong orang gitu teman-teman. Jadi intinya tadi teman-teman, mohon maaf ya videonya tadi saya tidak terekam karena ternyata memori full ya. Untung saya tadi sempat lihat ya teman-teman. Dan akhirnya saya hapusin dulu video yang tidak penting sehingga bisa merekam lagi, dan ini akhirnya berhasil. Intinya itu teman-teman ya, pelajaran yang kita dapati tadi ya. Jangan langsung kemana-mana. Terlebih dahulu kita ikutin proses yang saya sampaikan tadi. Itu step sederhananya, namun sepertinya SOP-nya sudah sesuai ya teman-teman. Mulai dari kita tes di Facebook, mana tahu HP-nya hang gitu ya, ternyata tidak. Kemudian kita bongkar LCD dan kita bongkar mesin, kita bersihkan mesin, udah bersih, kemudian lanjut ke LCD dan jalur touchscreen-nya atau fleksibel touchscreen-nya. Ternyata ada korosi yang banyak di situ, dan setelah kita copot ternyata jalur pin fleksibelnya juga rontok, dan di soket fleksibel touchscreen-nya juga banyak terjadi korosi, sehingga saya memutuskan untuk mengganti, dan akhirnya setelah diganti dan dijumper jalurnya yang rontok tadi, dan akhirnya berhasil teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, pelajaran yang kita dapati dari proses Samsung J6 masuk air dan touchscreen tidak berfungsi teman-teman. Oke, ini sudah dites dan juga berfungsi ya. Untuk tombol-tombolnya berfungsi ya teman-teman, namun karena kita belum dapat ini pinnya dari usernya, nanti kita tanya ya setelah kita pasang LCD-nya. Lanjut, ini kita proses karena pemilik tadi menginformasikan juga sekalian ganti baterai karena baterainya cukup boros, jadi kita lanjutkan proses untuk ini juga ya, penggantian baterainya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, ini coba kita lihat lagi. Ini dia, kita lihat dari belakang ya. Nah itu dia, seperti yang kita lihat video tadi, titik jumpernya ya, yang udah rontok tadi kita ambil dari jalur belakangnya ya. Kalau nggak salah tadi itu di jalur 3 dari kiri ya, itu yang kita jumper. Oke, ini udah berhasil, kita next saja lagi. Kita lanjutkan, saya mau ganti baterainya ya teman-teman. Dan proses ganti baterai ini juga saya percepat sekali lagi teman-teman, karena untuk efisiensi waktu mohon maaf ya, nanti saya buatkan juga, bisalah diperlambat nanti dibuat video sesi lainnya teman-teman ya, khususnya untuk teman-teman pemula. Dan ini juga proses pemasangan LCD-nya kembali saya percepat juga, mohon maaf sekali lagi teman-teman, karena untuk efisiensi waktu di lain video nanti saya coba buatkan untuk apa cara bongkar dan pasang LCD original ya, supaya teman-teman pemula juga sama-sama belajar ya. Oke teman-teman, Sobat Tenda Servis, semoga ya sharing kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Ini testing terakhir ya, karena pinnya sudah dikasih. Jadi begitu teman-teman kesimpulannya, semoga bermanfaat bagi teman-teman dimanapun berada. Salam dari saya Tenda Servis, mohon maaf jika ada kekurangan. Bye, sampai jumpa di video saya berikutnya.